Lastri dibuat terkejut oleh ceceran cairan merah di atas lantai, tak jauh dari pintu dapur. Dari warnanya, cairan tersebut mirip seperti darah. Dengan segera perempuan itu mencari keberadaan suaminya ke ruang dapur, karena tercium aroma kopi dari sana. Benar saja. Damar terlihat sedang duduk di kursi makan, menghadap kopi hitam yang masih mengepul. Yang berceceran di lantai apa, Mas? Darah? Tanya Lastri seraya menatap lekat ke arah suaminya, yang pagi itu tampak pucat seperti mayat. Iya, itu darah. Damar menjawab datar, tanpa menoleh. Darah apa? Darah tikus. Tadi ada yang lewat, jadi kupukul pakai kayu. Bersihkan dong. Tikusnya sekarang mana? Sudah dikasih kucing. Kok dikasih kucing? Pokoknya kamu yang bersihkan ya. Aku mau mandi. Lastri taruh barang belanjaan ke atas meja makan. Dia berniat memasak setelah mandi, karena badannya terasa lengket oleh keringat. Pandangan wanita muda itu tertuju pada kopi hitam yang diseduh suaminya. Setahu Lastri, selama ini kopi kesukaan Damar kopi susu. Dia tak suka kopi hitam, karena kerap membuat sakit lambungnya kumat. Kok kopinya kopi hitam? Biasanya kopi susu, tanya Lastri. Yang ada di lemari hanya itu. Sejak kapan kamu punya stok kopi hitam? Sahut Damar. Kali ini dia menoleh dan memandang tajam ke arah istrinya. Damar heran, untuk apa Lastri menyimpan banyak sekali kopi hitam di dalam lemari. Setahu dia, sang istri bukan penikmat kopi. Lastri seperti kebingungan harus menjawab apa. Perempuan 29 tahun itu terlihat gugup, dan sebisa mungkin memberi jawaban semasuk akal mungkin. Aku sengaja beli yang banyak buat stok, biar kalau ada tamu yang datang gak perlu beli lagi. Kenapa bukan kopi susu yang kamu beli? Sudahlah, Mas. Aku gerah, mau mandi. Jangan lupa kamu bersihkan noda darah itu. Dengan wajah ditekuk, Lastri berlalu begitu saja ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Ketika sedang asyik mandi, dia mencium bau amis yang menyeruak. Lastri sampai mual, dan bertanya-tanya dari mana aroma tidak enak yang diciumnya berasal. Bau apa sih ini? Apa bau darah tikus? Lastri segera mempercepat aktivitas mandinya. Hidungnya yang bulat tidak kuat mencium aroma aneh yang menyebar. Setelah handukan, dia keluar dan menemukan ruangan dapur dalam keadaan kosong. Kopi hitam milik Damar masih tersisa setengah. Lastri langsung mengira jika suaminya sedang berada di ruang TV untuk menonton acara berita, atau barangkali sedang melap lantai yang tadi kotor. Ternyata baik di ruang TV maupun di kamar tidur, Damar tidak ada. Lastri tak begitu mempermasalahkan, juga tak mencoba memanggil. Dia bahkan tidak peduli suaminya pergi kemana. Wanita muda itu segera berpakaian. Dia sudah tidak sabar ingin cepat-cepat memasak asin cumi kesukaannya. Selain hobi jajan, Lastri memang dikenal hobi masak, walaupun hasil masakannya kerap berasa aneh untuk sebagian orang. Ya ampun. Saat tengah berjalan ke ruang dapur, tanpa sengaja pandangan Lastri tertuju ke kusen pintu. Terdapat beberapa tetesan darah menempel di sana. Mata Lastri sangat jeli. Walau kusen kayu dicat dengan warna coklat, dia bisa tahu ada noda darah di sana. Kok bisa nempel di kusen si darahnya? Mana masih segar, lagi, gumamnya seraya buru-buru mengambil tisu. Sambil mendumel, dia bersihkan kusen kayu. Lastri terus saja menyalahkan Damar. Damar dianggap jorok dan tak bisa membersihkan dengan benar darah tikus yang berceceran.
Gimana sih? Kok sampai kelewat? Lagian bunuh tikus kok di dalam rumah. Hal aneh terjadi. Selesai melap kusen, Lastri dikejutkan oleh tetesan darah lain yang justru ada di atas lantai, tepat di belakang tempatnya berjongkok. Jelas saja perempuan tanpa anak tersebut terperangah. Dia kebingungan sekaligus ketakutan. Setelah sempat melongo, Lastri mencoba berpikir positif. Siapa tahu darah berasal dari tikus yang belum mati. Paling tikusnya belum mati, terus barusan dia jalan ke sini. Tapi kata Mas Damar tadi, tikusnya dikasih ke kucing. Au ah. Tak ingin berpikir macam-macam, Lastri lap tetesan darah di ubin menggunakan tisu bersih. Setelah memastikan tak ada lagi darah yang menetes, dia pergi ke dapur untuk memasak. Setelah lebih dari 1 jam berlalu, ikan asin, sambal, dan ayam goreng siap di atas meja. Lastri awalnya berniat makan sendirian, tapi dia penasaran kemana suaminya pergi. Sedari tadi Damar tak kelihatan. Lastri coba cek ke teras depan, ternyata tidak ada. Di halaman belakang juga suaminya tidak terlihat. Padahal biasanya Damar hobi sekali duduk santai di sana, menemani burung beonya yang kian hari kian cerewet. Kemana ya? Masa ke kebun? Dia kan belum makan, gumam Lastri, seraya kembali berjalan ke kursi makan. Karena perutnya sudah terasa lapar, dia putuskan untuk sarapan sendirian. Kering. Baru juga mau menyuap, telepon genggam yang Lastri taruh di dalam saku berdering. Setelah diperiksa, ternyata Saris yang menelepon. Saris adalah adik laki-laki Damar, beda ayah satu ibu. Dengan kata lain, mereka bersaudara. Meskipun sebagian orang berkata mereka saudara tiri. Tak ada yang benar-benar sepakat soal itu. Yang pasti, sejak kecil mereka tak terlalu dekat. Damar berusia 42 tahun, sementara Saris baru menginjak usia 33 tahun ini, yang berarti usia mereka berjarak 9 tahun. Selain usia yang berbeda jauh, wajah serta sifat keduanya juga bagai bumi dan langit. Damar dikenal kalem, pekerja keras, juga bertanggung jawab. Sedangkan Saris kebalikannya. Dia lebih periang sehingga gampang bergaul, tapi pemalas dan dikenal hobi main perempuan. Pagi itu Saris menelepon Lastri karena ada hal penting yang ingin dia bicarakan mengenai Damar. Apakah itu?